wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, amma ba'du. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahrul Quran, syahrul mubarak. Selamat datang bulan Ramadan, selamat datang bulan Quran, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, tidak salahnya saya kenalan lagi. Sudah kedua kali ini saya ngisi di sini. Nama saya As-Siddiqi, asli dari Sumatera Selatan, Sumatera Selatan di Kabupaten Oku Induk, Batu Raja. Kemudian saya tinggal di Domban, Mororejo, Lembet. Dan alhamdulillah bisa berjumpa Bapak Ibu semua dalam kajian Sabtu pagi ini, dalam keadaan sehat, dalam keadaan aman, fi amanillah. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita sebelum menyampaikan materi tentang infak terbaik, infak terbaik, pertama yang perlu kita pahami hakikat harta itu sendiri. Kalau kita nggak paham hakikat harta, maka kita tidak akan bisa infak terbaik. Orang yang pengen infak terbaik, dia paham dulu harta itu seperti apa. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saya akan bahas tentang hakikat harta menurut Al-Quran. Hakikat harta menurut Al-Quran. Yang pertama, kalau dilihat dari nilainya, kalau dilihat dari nilainya, Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 46. Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 46, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya
harta dan anak merupakan perhiasan kehidupan dunia. Di sini garis bawahi dulu bahwa harta merupakan perhiasan, bukan merupakan tujuan perhiasan. Namun ketika perhiasan ini tidak didapat, juga kita kurang. Demikian juga anak. Berumah tangga kalau tidak dikaruniai anak, maka terasa kurang. Dia ngomong gitu. Jenengan capek bekerja, istri jenengan gak masak di rumah, tapi begitu jenengan jumpai anak jenengan baru murojaah Al-Quran, rasanya hilang rasa lapar tersebut. Karena kenapa? Kita jumpai perhiasan kita, ya kan? Kita dalam keadaan capek, kemudian jenengan buka di rekening jenengan masih tertulis 50 juta. Tenang bukan? Karena ini perhiasan yang kita butuhkan. Banyaknya nuwun sewu terjadinya perpisahan antara suami dan istri, salah satunya adalah tidak tercukupi dua hal ini. Tidak tercukupi secara finansial maupun tidak dikaruniai anak. Banyak, Pak. Maka dua hal ini merupakan perhiasan kehidupan dunia. Kalau kita mendapatkan dua ini, berarti hidup kita mulai terhias. Kemudian kata Allah, wal baqiyatus shalihat khairun inda rabbika. Pemberian solih, orang menjadi orang yang solih, bisa beramal solih, itu lebih baik di sisi siapa? Inda rabbika, di sisi Allah. Sawaban wa khairun amalan, baik dalam segi pahala maupun dalam segi pengharapan. Ketika kita meninggal dunia, Bapak Ibu, harta dan anak ini sudah tidak kita harapkan. Yang diharapkan adalah amal soleh. Mengapa dikatakan di sini khairun amalan, sawaban wa khairun amalan? Mengapa? Karena orang yang soleh ini di dunia bisa menjalani kehidupan dengan ridho. Diberi dia kaya, bisa dia gunakan kekayaan untuk menggapai ridho Allah. Dikodar dia tidak punya harta, dia bisa menghadapi, sabar dengan kenyataan. Dikaruniai anak, orang yang soleh, dia akan bawa anak tersebut bagaimana agar anak ini bisa meningkatkan derajatnya besok di akhirat. Dia dikaruniai rezeki, dia gunakan rezekinya untuk meningkatkan derajat di akhirat. Maka dikatakan orang yang soleh diberi iman oleh Allah merupakan pemberian yang sangat baik, dan tolak ukurnya bukan hanya di dunia. Maka kita garisi dalam hal ini, dalam segi nilainya, harta dan anak itu hanya kesenangan kehidupan dunia. Bahkan dalam ayat lain dijelaskan bahwa harta dan anak itu besok pada hari kiamat menjadi fitnah. Harta dan anak itu menjadi musuh besok pada hari kiamat.
ketika tidak dijalankan untuk ketaatan kepada Allah. Sepakat di sini dulu. Sehingga ketika nanti kita dapat harta, tidak menjadikan kita berlepas kepada Allah. Ketika kita tidak didapatkan harta tersebut, tidak menjadikan kita keluar dari Islam. Karena kita pahami bahwa harta dan anak itu hanyalah semata kesenangan kehidupan dunia. Yang kedua, harta ketika dilihat dari keadaannya. Kalau tadi dari segi nilainya. Kalau nilainya hanya dunia. Berapa lama sih kita hidup di dunia? Paling lama kata Nabi umat saya 60 sampai 70. Adapun yang lebih dari itu sedikit. Yang duduk di sini yang lebih dari 70 itu dikit banget. Banyak yang di bawah 70. Nah, kemudian dari segi keadaannya harta itu Allah katakan dalam surah Al-Kahfi ayat 45. Waqrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama. Allah menjadikan perumpamaan kehidupan dunia ini seperti hujan yang turun dari langit. Dengan hujan yang turun dari langit ini, fahtalaqa bihi nabatul ardi. Dengan hujan yang turun dari langit bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Walaupun kita jumpai kemarau sampai 3 tahun, 4 tahun, bahkan seperti zamannya Nabi Yusuf 7 tahun berturut-turut, 1 hari aja turun hujan, maka besoknya mulai tumbuh rumput tersebut. Itulah gambaran kehidupan dunia. Tapi kata Allah dalam ayat berikutnya, fa asbaha hashiman tatruri. Tapi dunia itu hanya sekejap akan luluh lantah ditiup angin yang kencang. Walaupun rumah itu rumah bertingkat, kemudian kita punya perusahaan yang hebat. Kita beberapa pekan yang lalu ditontonkan Los Angeles, negara yang menjadi rujukan dunia. Bahkan dengan kesombongannya itu semua akan itu diorbitkan dari Los Angeles. Tapi hanya dengan angin saja yang menyebabkan dia luluh lantah tanpa perlawanan. Nah, maka dalam hal ini dunia ini cepat datang, cepat hilang. Ya, dunia ini cepat datang, cepat hilang. Kalau orang Jawa mengatakan bahwa dunia itu dibawa tidur lali, go mati kering. Gak ada orang yang mau tidur, hartanya harus ikut tidur, gak ada. Begitu jenengan tidur, mbok jenengan punya harta sak gudang, harta jenengan lupa. Begitu meninggal dunia, gak ada harta di bawah itu. Kemudian Bapak Ibu jamaah yang semoga dimuliakan Allah, dunia itu hanya dirasakan di sini, dilihat di sini, setelah itu biasa. Orang yang makan nasi goreng dengan orang yang makan gedang godok, ketika sudah di sini sama, begitu keluar jadinya TA1. Ya kan? Sama Bapak Ibu. Itu menandakan dunia itu hanya sebentar banget. Jenengan nuwun sewu, mau makan senikmat apa saja, itu sebenarnya hanya nafsu. Sama jenengan makan nasi goreng dengan jenengan makan telo godok, sama nanti di dalamnya itu nanti jadinya TA. Maka jangan sampai kita tertipu dengan kehidupan dunia ini. Kata Allah dalam surat Al-Hadid ayat 20,
wa ma hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia ini hanya kesenangan yang menipu. Jangan sampai kita habiskan hidup kita hanya mencari dunia. Jangan Bapak Ibu. Kemudian Allah melanjutkan ayat tersebut, wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Allah kuasa. Dengan segala sesuatu itu Allah kuasa. Allah pengen menghendaki orang itu kaya, bisa. Orang menghendaki orang itu melarat, bisa. Ada sebuah cerita. Gimana sih sampai jam 10? Kan puasa kan buatan mikir sarapan atau Bapak Ibu? Sampun ya, sahur ya Pak. Nah, dahulu ada seseorang alim bernama Abu Bakar Al-Bazzaz. Abu Bakar Al-Bazzaz ini karena menerima dengan ridho dari Allah, takdir dari Allah, dalam keadaan apa saja dia tidak mau meminta kepada makhluk. Dalam keadaan apa saja jika dia menemukan barang di tengah jalan ataupun dimanapun dia tidak mau mengambilnya. Karena dia sadar itu bukan haknya, itu bukan miliknya. Kalau kita bertemu pulang dari kajian ini, jenengan kok ngerti ada saat kok ngeten iki? Jawabannya apa mboten? Diamankan. Diamankan gimana? Diamankan dan disalurkan. Disalurkan, alhamdulillah. Warung terdekat. Bukan ke ATM terdekat. Nah, Abu Bakar Al-Bazzaz ini singkat cerita, karena ceritanya panjang banget itu. Dia dalam keadaan haji. Selesai ibadah haji, dia tawaf mau pamitan. Begitu dalam suasana tawaf itu, dia nyandung sesuatu. Begitu nyandung sesuatu tersebut diambil. Ternyata ada kaos kaki yang terbuat dari supra. Kaos kaki terbuat dari, tapi kaos kakinya ada sesuatu di dalamnya, ada sesuatu yang terbungkus di dalamnya. Begitu dibuka, ada mutiara seharga 2.000 dinar. Kalau 1 dinar harganya sekarang itu 1 dinar itu 8 juta. 2.000 dinar kalikan 8 juta banyak banget. Untuk membuat joglo semakin besar, insyaallah murah Pak. Saya doakan mudah-mudahan joglonya semakin berkembang. Jadi kalau mau hujan, kasihan ibu-ibu hujanan. Nah, Abu Bakar Al-Bazzaz, kalau orang secara normal menemukan harta itu mesti dengan senang. Abu Bakar Al-Bazzaz tidak senang Bapak Ibu, karena dia merasa ini bukan miliknya. Dan dia tidak akan pulang sebelum pemiliknya datang. Alhasil lama-lama datanglah sang pemiliknya dan berteriak, siapa yang menemukan barang berharga saya akan tak kasih hadiah. Tak kasih hadiah. Dari kejauhan Abu Bakar Al-Bazzaz mendengar orang tersebut berteriak, siapa yang menemukan barang saya akan tak beri upah yang dan lain-lain. Abu Bakar Al-Bazzaz dengan sayap-sayap kemudian didatangi. Orang tua tersebut semakin jelas suaranya, siapa yang menemukan barang saya akan saya beri hadiah. Kata Abu Bakar Al-Bazzaz, Pak D, kalau bahasa sekarang kan bosan itu Pak D gitu. Bukan Pak D-nya nyeluk ke Pak D. Jarang nyeluk ke simbah itu jarang. Timuran ya Pak. Kita Pak D. Le, nah le. Kalau anak muda bro. Pak D, jenengan kehilangan sesuatu. Iya mas, saya kehilangan kaos kaki. Isinya apa Pak D? Isinya mutiara. Nilainya berapa? Nilainya 2.000 dinar. Oh berarti ini punya jenengan, langsung dikasihkan begitu saja, nggak usah panjang lebar, sudah langsung dikasihkan. Ini berarti punya jenengan. Kalau kita sekarang
minta barang bukti, minta saksi, minta ngopo, minta kayak komisi dan lain-lain, wanitiro dan lain-lain kan begitu kalau sekarang ya. Kata Abu Bakar Al-Bazzaz niki punya jenengan. Saya sudah beberapa lama nunggu jenengan datang, alhamdulillah jenengan datang, ini jenengan saya kembalikan. Begitu dikembalikan, orang ini mengambil bagian dari mutiara tersebut, pengen dikasihkan kepada Abu Bakar Al-Bazzaz. Diambil sebagian kurang lebih 50 dinar. 50 dinar itu kalau kalikan 8 juta ya 40 juta. Kalau mau 40 juta jenengan belikan katana itu sudah dapat. Untuk ngaji ke sini seorang buat ujian. Apa kata Abu Bakar Al-Bazzaz? Ini apa, Pak? Ini sebagai ucapan terima kasih saya karena jenengan sudah menemukan barang berharga saya. Kata Abu Bakar Al-Bazzaz, mohon maaf, ini bukan hak saya dan saya nggak pantas menerima ini yang begitu banyak. Silakan jenengan bawa pulang lagi aja. Betapa luar biasanya gitu. Kata orang tua itu sambil menangis, dia mengangkat tangan di Masjidil Haram, ya Allah, betapa mulia laki-laki itu. Seandainya dia masih bujang, aku berharap dia menjadi menantuku. Luar biasa gitu. Begitu di waktu kesempatan yang lain, yang hadisnya panjang, Abu Bakar Al-Bazzaz itu setelah itu pulang, kemudian dia dilalah itu naik perahu dan perahunya pecah. Perahunya pecah yang menyebabkan dia terombang-ambing di tengah laut. Terombang-ambing di tengah laut ini sampai dia sandar di pinggir laut itu lama banget Bapak Ibu. Ada yang menyebabkan itu mengatakan berminggu-minggu baru sampai. Begitu sampai di pinggir yang dicari apa? Kalau umpama jenengan buatan puasa. Begitu kesel capek dari bepergian mampir yang dicari apa? Makan. Makanya kita nggak sama dengan Abu Bakar Al-Bazzaz. Kita yang dicari dua Bapak Ibu, kalau nggak makan toilet kita. Kita mampir rest area yang dicari pertama kali toiletnya pun. Saya sama dengan saya di sini. Ternyata tempel dengan sini, ternyata dingin sini Bapak Ibu. Begitu saya keluar ke toiletnya di mana ya nggak cari, pengen tanya nggak enak ternyata karena awal mau tanya siapa, kemudian jangan nggak kuat ngapa daripada nanti saya ngajar malah ngompol di sini tuh. Jadi saya tanya ternyata toiletnya di rumah. Ya. Abu Bakar Al-Bazzaz Bapak Ibu, begitu dia sampai di pinggir lautan yang dicari pertama kali adalah masjid. Masjid. Dia pengen menunaikan salat dan sujud syukur kepada Allah. Setelah sampai di masjid yang dicari jauh banget, masjidnya begitu dijumpai Bapak Ibu, masjid tersebut dalam keadaan kotor, tidak ada penghuni. Kalau kita mungkin murid-murid di sini, ini sajane wong kampung ini murid apa orang kan gitu kan. Abu Bakar Al-Bazzaz tidak Bapak Ibu. Masjid tersebut dibersihkan, kemudian dia adzan. Dia adzan hanya dilihat oleh orang lain. Kemudian dia nggak ikut sholat. Dilakukan oleh Abu Bakar Al-Bazzaz berhari-hari. Kemudian ada satu orang datang, diajari baca Al-Quran dan seterusnya. Sampai dah di waktu yang ditentukan dalam hadis tersebut, dia sudah berjalan lama di situ. Orang sudah banyak yang pintar dengan ilmunya Abu Bakar Al-Bazzaz. Datanglah orang tua. Orang tua mengatakan, Mas, kalau bahasa sekarang, Mas, jenengan sudah nikah apa belum? Katanya, belum. Emang gimana Bang? Jenengan mau nggak? Mau dijodohkan kepada perempuan? Ciri-cirinya seperti apa? Ciri-cirinya buta, bisu, tuli. Buta, bisu, tuli. Bapak jenengan pengen ditawari mantu buta, bisu, tuli, purun bobober. Nah, mikir peng 100. Kata Abu Bakar Al-Bazzaz, saya tidak terima, saya juga tidak menolak. Saya akan lapor dulu kepada Allah. Salat istikharah. Begitu dia selesai salat istikharah, dia katakan saya mau. Dan ditemui orang yang pengen nawarin tadi, dia bilang pulau purun. Jenengan mau sama perempuan yang ini? Pulau siap. Siap gerak. Dinikahkanlah, singkat cerita begitu selesai dinikahkan,
Kemudian Abu Bakar Al-Bazzaz penasaran dengan istrinya seperti apa. Akhirnya dia disuruh masuk ke suatu ruangan, dia suruh menjumpai istrinya. Begitu dia salam kepada istrinya, ternyata istrinya bisa menjawab salamnya. Assalamualaikum. Istrinya menjawab waalaikumsalam. Loh, katanya sampean bisu. Apa kata perempuan tersebut? Lisan ini bisu dari maksiat. Berarti jenengan dengar. Katanya jenengan tuli. Kata telinga ini tertutup dari sesuatu yang haram. Loh, berarti jenengan melihat saya? Iya. Katanya buta. Iya, katanya mata ini buta dari sesuatu yang tidak halal. Mata ini tidak pernah melihat laki-laki kecuali Anda. Senang datang kira-kira? Wah, pol banget. Jadi punya istri, matanya tidak pernah dilihatkan kepada laki-laki lain kecuali kita. Kalau kita punya istri, belum pengen minta ke pasar, minta ke mall, sudah banyak yang dilihat. Sudah terkadang yang dilihat lebih ganteng dari kita. Menyebabkan dia nggak syukur punya kita, kan begitu. Nah, kata Abu Bakar Al-Bazzaz, alhamdulillah ya Allah, betapa luar biasanya. Begitu yang menakjubkan lagi, ketika perempuan tersebut membuka tutup kepalanya, dia jumpai sesuatu yang terlintang di leher perempuan tersebut berupa mutiara. Abu Bakar Al-Bazzaz nggak bisa berkata-kata. Kata perempuan, apa yang terjadi, Mas? Kata Abu Bakar Al-Bazzaz, saya beberapa tahun yang lalu menjumpai mutiara yang persis dengan yang Anda pakai. Loh, kata perempuan itu yang benar. Benar. Oh, berarti betapa luar biasanya orang berdoa di Masjidil Haram. Dulu bapak saya ketika sebelum meninggal, dia haji, kemudian ini hilang, ditemukan oleh seseorang, dan dia berdoa, dia pengen seseorang yang menemukan itu menjadi menantunya. Ternyata hari ini Allah mengabulkan doanya bapak. Kata Abu Bakar Al-Bazzaz, benar ini. Benar. Begitu diperiksa bapak ibu, semua yang diperiksa itu mutiaranya tidak ada yang meleset. Benar-benar mutiara yang ditemukan di Masjidil Haram saat dia haji. Kata Abu Bakar Al-Bazzaz, orang yang menerima dengan ketetapan Allah, pertama, Allah tetapkan nikmat yang ada. Yang kedua, Allah tambah dengan nikmat yang baru. Yang awalnya bujang jadi beristri. Yang ketiga, kata Abu Bakar Al-Bazzaz, orang yang menerima dengan ketetapan Allah, Allah kembalikan sesuatu yang pernah hilang. Dia pernah menemukan mutiara yang seharga 2.000 dinar, ditemukan plus yang punya. Luar biasa. Kata perempuan itu, Mas, ini berhubung doa bapak terkabul, maka mutiara ini bapak berpesan untuk diberikan kepada Anda. Kira-kira enak bukan? Nah, luar biasa nih. Jadi maknya sih Pak, nikah perempuan plus mutiara. Wah, uang kita saya nikahi perempuan bonus tanahnya aja luar biasa nih kan. Apalagi nih bonus mutiara. Nah, kembali lagi bahwa dalam hal ini jangan sampai motivasi kita hanya sebatas dunia. Kalau dunia itu bisa hilang, Bang. Dunia itu bisa pergi sewaktu-waktu, bisa hilang. Kemudian yang ketiga, hakikat harta kalau dilihat dari sebenar-benarnya. Dilihat dari sebenar-benarnya. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 28, mohon maaf. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah, kata Allah, bahwa anak dan harta merupakan fitnah. Wa annallaha 'indahu ajrun 'azim. Di sisi Allah ada pahala yang besar banget. Kalau sampai harta dan anak kita melalaikan kita dari zikir kepada Allah, melalaikan kita ibadah kepada Allah, ketahuilah kita termasuk orang yang rugi. Orang yang beriman itu aminu billah wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi. Jadi orang yang beriman itu adalah orang yang percaya kepada Allah.
orang yang percaya kepada Rasul, dan orang yang mau membelanjakan hartanya yang mana Allah jadikan harta itu lemah untuknya. Berusaha gampang Bapak Ibu. Orang itu kalau sudah dimudahkan rezekinya oleh Allah, rezeki itu yang datang padanya, bukan dia yang mendatangi rezeki. Ini ada dua gambar. Yang satu rezeki yang kita cari, yang satu lagi rezeki yang mencari kita. Kalau rezeki yang kita cari Bapak Ibu, ini merupakan keadilan dari Allah. Jenengan berusaha, Allah berikan rezeki, itu keadilan dari Allah. Jenengan sekolah, kemudian jenengan dari sekolah itu jenengan melamar pekerjaan, dari pekerjaan itu jenengan mendapatkan hasil, ini wujud dari keadilan Allah. Wujud dari keadilan Allah. Kalau orang Jawa mengatakan sopo dergil ngetemil, obah mesti mama sudah. Ini merupakan keadilan Allah. Mbok sa obah-obah panggah mama. Asli nih kok. Jenengan lihat orang pengamen itu. Sa obah-obah sak pola-pola, terkadang lagunya nggak gaduh dengan gitarnya, panggah dapat duit. Karena keadilan Allah, pokok jenengan mau obah mesti dikasih apa yang dimakan Bapak itu. Ini keadilan dari Allah. Dan keadilan Allah ini Allah nilai juga ilmunya. Ilmu seseorang dinilai oleh Allah. Contoh begini, saya katakan di ilmu itu dinilai oleh Allah. Ada dua orang, yang satu laden, yang satu tukang. Yang membedakan apa itu? Skill, ilmu ya Pak. Satu password ya kita ya, satu frekuensi, bahwa yang membedakan adalah ilmu ya. Gajinya beda enggak? Beda. Kerjanya berat siapa? Berat laten. Berat laten Pak. Kalau hasil itu berdasarkan pekerjaannya, harusnya yang lebih mahal adanya Pak. Tapi Allah menghargai dengan ilmunya. Ternyata gajinya tukang lebih besar daripada laden. Naik lagi. Tukang dengan pemborong. Berat siapa kerjanya? Tukang. Besar gaji siapa? Yang membedakan apa? Ilmunya. Orang yang mempunyai ilmu memborong, walaupun dia non sewa hanya borong nanti diserahkan kepada tukang, berbeda. Antara pemborong sama mandor besar mana? Antara mandor sama konsultan besar mana? Semakin kita bersewa, ilmu kita ditingkatkan begini, Allah hargai Bapak Ibu. Yang penting kita konsisten. Kalau kita konsisten, Allah memberikan hal tersebut. Yang kedua, Allah mendatangkan rezeki kepadanya. Dan ini merupakan fadl dari Allah, bukan keadilan. Kefadlan dari Allah. Allah mendatangkan ini untuk siapa? Untuk orang yang dekat kepada Allah. Dalilnya mana? Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu. Siapa yang tawakal kepada Allah, Allah cukupi. Man lazimal istighfar, barang siapa yang melazimkan istighfar, yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa istighfar, Allah berikan rezeki yang tidak dikira. Kalau umpama dipikir dengan akal kita nggak gaduh Bapak Ibu. Wong istighfar datang rezeki kok. Tapi yang sering kita kejar, skill. Yang sering kita kejar, yang sering kita asah skill. Kamu ini arah dodol, biar arah makan. Loh, kita menyerahkan semua kepada skill kemampuan kita. Padahal ini yang kita cari hanya Allah, wujud keadilan Allah. Bagaimana kita imbangi dengan sesuatu dengan kefadlan Allah. Sekiranya diasah, ketakwaan juga ditingkatkan. Maka dua jalur. Yang pertama jalur bumi, yang kedua jalur langit. Jalur langit kok betul cukup Bapak Ibu. Nak tawakal kok dengan tawakal ini betul obat. Allah itu memberikan rezeki, wasilah itu sebagai sabab itu juga perlu. Maka harus diimbangi jenengan tawakal, harus ada sabab Allah memberikan jenengan. Entah jenengan dodolan pitik, entah jenengan dodolan iwak dan lain-lain, jenengan dodolan sayur, entah jenengan dengan pegawai negeri. Cek. Yang pun ada istirahat. Nah,
jamaah yang semoga dimuliakan Allah, saya katakan tadi, rezeki ada dua. Pertama, rezeki yang kita datangi, rezeki yang kita datangi ini merupakan keadilan dari Allah. Yang kedua, rezeki yang datang kepada kita, rezeki yang datang kepada kita, Allah nilai tingkat ketakwaan dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kita dekat kepada Allah, maka semakin Allah mudahkan rezekinya. Banyak nih saya Bapak Ibu, dalil-dalil orang yang sholat duha Allah berikan rezeki. Sebenarnya kalau mama secara akal nggak masuk, mau sholat duha Allah datangin rezeki kok. Istighfar Allah beri rezeki, sedekah Allah beri rezeki, nggak masuk. Maka ini namanya ilmu samawat, ilmu langit. Ini wujud dari kefadlan Allah atau keutamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Yang kedua, yang pertama tadi hakikatnya harta. Yang kedua, haknya harta. Dalam harta tersebut ada haknya. Jam berapa? Jam 6.54. Oke. Hak harta pertama kali yaitu haknya Allah, dikembalikan kepada Allah. Allah berfirman dalam surat Taubah ayat 111. Ini bukan sembarangan Allah memberikan rahasia. Ayat 111, ayat 111. Apa isinya? Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah sudah menukarkan orang iman, harta dan jiwanya Allah tukar dengan surga. Kalau umpama amalan kita Bapak Ibu untuk masuk surga itu nggak cukup, asli nggak cukup. Ada orang beribadah selama 400 tahun, tidak maksiat di sisi Allah sedikit pun. Kemudian besok di akhirat dia bangkit di sisi Allah. Apa kata Allah? Wahai malaikat, masukkan dia ke dalam surga karena rahmatku. Si fulan ini gak terima. Ya Allah, jangan ya Allah. Saya ibadah 400 tahun gak maksiat. Masukkan saya ke surga karena amalan saya. Ternyata Bapak Ibu hanya ditimbang dengan minum yang diminum selama hidup saja. Tidak cukup amalan selama 400 tahun. Apalagi kita yang amalan kita tidak sampai 100 tahun. Kalau hanya mengandalkan amalan ini, maka kita tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Kata Allah, wahai malaikat, lemparkan dia ke dalam neraka. Apa katanya? Ya Allah, demi kemuliaan Engkau masukkanlah saya kepada surgamu karena rahmat. Karena rahmatmu mengalahkan segala yang saya lakukan. Benar Bapak? Maka di sini orang iman ini mendapatkan derajat di surga di sisi Allah bukan karena amalannya, melainkan rahmat dari Allah. Allah sudah berjanji, Allah membeli orang iman ini, harta dan jiwanya Allah tukar dengan surga. Prakteknya bagaimana? Prakteknya yuqatiluna fi sabilillah fa yaqtuluna wa yuqtalun. Dia berperang di jalan Allah, ada kalanya dia yang membunuh, ada kalanya dia yang terbunuh. Nah, kita di jalan Allah ini Bapak Ibu, harta kita harusnya kita gunakan untuk sabilillah. Kita infakkan harta. Ada dua hadis yang masyhur di telinga kita. Setiap pagi hari ada dua malaikat. Berdoa malaikat yang pertama, Allahumma ti munfiqan khalafan. Ya Allah, gantilah yang berlipat kepada orang yang berinfak. Wa qala al-akhar, dan malaikat berikutnya berkata, Allahumma ti mumsikan talafan. Ya Allah, binasakanlah orang yang tidak mau infak. Dalam hal ini saja Bapak Ibu, malaikat tidak ridho kalau kita tidak menginfakkan harta kita. Karena Allah sudah berjanji bahwa harta dan jiwa orang iman itu sudah ditukar dengan surga. Allah mengatakan al-jannatu dari, rumah surga itu rumahku.
wal malu mali. Harta itu kata Allah hartaku. Fastaro dari bimali. Sekarang belilah rumahku dengan hartaku. Kurang enak gimana? Ini rumah Pak, rumah saya. Ini jenengan tak kasih duit tumbas. Sebenarnya kalau mama kita menggunakan akal sehat kita itu kurang syukur sebenarnya. Allah siapkan harta, yang harta itu dari Allah, kemudian Allah siapkan surga. Harta Allah ini Allah perintahkan untuk membeli surga Allah. Hanya kita saja yang tidak mau. Apalagi ini di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang luar biasa. Nabi itu dermawan Bapak Ibu. Nabi itu dermawan. Tapi tidak ada kedermawanan mengalahkan Nabi di bulan Ramadan. Bahkan kedermawanan Nabi di bulan Ramadan mengalahkan angin kencang. Angin kencang itu luar biasa cepatnya Pak. Jenengan bisa nggak ngejar angin? Nggak bisa. Tapi kedermawanan Nabi di bulan Ramadan mengalahkan angin kencang. Nabi diberi mantol, diberi jaket. Yang jaket tersebut diberi perempuan, yang perempuan itu mengharap Nabi memakainya. Belum sempat Nabi memakainya, ada sahabat datang, Nabi kok jaket jenengan bagus banget. Apa kata Nabi? No. Gak sempat minta kok. Nabi kok jaket jenengan bagus banget. Oleh Nabi langsung dikasihkan. Nabi diberi itu pemberian yang banyak itu. Kemudian Nabi senang itu dengan pemberian tersebut. Kemudian Nabi melihat sahabat-sahabatnya membutuhkan. Pemberian ini diberikan semua kepada sahabatnya. Tinggal satu orang datang kepada Nabi dalam keadaan susah. Kata sahabat tersebut, Nabi saya belum dapat. Yang menyebabkan muka Nabi memerah karena Nabi susah. Sedih karena pemberian tersebut tidak mencukupi. Datanglah Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab, Nabi sabar, jenengan sudah memberikan semua pemberian. Maka itu harusnya orang iman itu bersyukur kepada yang diberikan oleh Nabi. Kemudian datanglah itu Ali bin Abi Thalib. Datang Ali bin Abi Thalib, itu menantunya Nabi, kemudian memberikan 5 dirham. Memberikan 5 dirham. Kemudian begitu diberikan kepada Nabi, Nabi langsung tersenyum. Seperti inilah yang Allah perintahkan padaku. Begitu diterima oleh Nabi, Nabi cari orang yang tadi mengatakan saya belum dapat, langsung dikasihkan oleh Nabi. Nabi itu mencintai umat Islam mengalahkan cinta Nabi kepada diri Nabi sendiri. Nah begitu kita kalau umpama kita tiba kepada Nabi, harusnya kita lebih mengutamakan kepentingan umat Islam mengalahkan kepentingan kita sendiri. Maka kata Ibnu Jamil Zainul rahimahullah ta'ala mengatakan syarat amalan diterima itu 3 Bapak Ibu. Syurutu qabulil amal indallahi salah satu. Syarat amal diterima oleh Allah itu 3. Yang pertama al-imanu billah wa tauhidih. Yang pertama iman kepada Allah dan mengesahkan Allah. Yang kedua ikhlas. Ikhlas itu ghairur riya wala sum'ah. Tidak ada unsur riya, tidak ada unsur sum'ah. Apa itu riya? Riya itu pengen dilihat amal ibadahnya. Sum'ah itu apa? Sum'ah itu pengen didengar dari apa yang dia lakukan. Kemudian yang ketiga kata Imam Ibnu Jamil rahimahullah ta'ala, syarat amal itu diterima adalah muttaba'ah, mengikuti Rasulullah. Pertama tadi hak Allah. Yang kedua, harta tersebut hak pribadinya. Hak pribadinya. Allah mengatakan dalam surah Al-A'raf ayat 31, ya bani Adam, wahai anak turun Adam, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah, ambillah perhiasan kalian di tiap-tiap masjid. Kalau umpama kita beribadah, gunakan pakaian kita yang baik. Mau sholat, perhatikan pakaian kita. Kira-kira pun apok mau dede. Harusnya kita berangkat ngantor dengan kita berangkat ke masjid lebih baik pakaian kita berangkat ke masjid. Karena perintah Allah gunakan perhiasan kalian ketika berangkat ke masjid. Pecisnya, ampun pecis luri terus. Sekali tempo pecisnya hitam, kali tempo pecisnya putih, sekali tempo pecisnya abu-abu. Makanya lebih baik. Karena harta kita yang sesungguhnya Bapak Ibu kata Nabi 3 harta kita yang sesungguhnya. Pertama,
yang kita pakai sampai rusak itu harta kita. Kalau yang jenengan simpan itu bukan. Harta yang kita yang sesungguhnya yang jenengan pakai sampai rusak, digunakan untuk kajian, digunakan untuk sholat, digunakan untuk amal soleh, itu harta jenengan. Yang kedua kata Nabi, yang jenengan pakai, yang jenengan makan sampai habis, itu harta jenengan. Yang ketiga adalah yang dibelanjakan untuk sabilillah. Lainnya itu menjadi harta waris. Harta kita yang sesungguhnya cuma 3 tadi. Pakaian yang kita pakai sampai rusak, makanan yang kita makan sampai habis, apa yang kita belanjakan di jalan Allah. Nah, dalam hal ini Allah mengatakan wala kulu washrabu wala tusrifu. Makan minumlah, tapi jangan berlebihan. Kalau umpama makan kekenyangan boten enak Bapak Ibu. Kelaparan juga boten enak. Makan itu cukup, isi perut juga ada 3. Harus ada makanan berat, harus ada airnya, harus ada udaranya, agar sirkulasi perputaran di lambung itu nyaman. Maka kalau jenengan makan mengikuti sunnah Nabi, berapa suapan, kemudian minum dulu, berapa suapan lagi minum dulu, agar seimbang perputaran isi lambung tersebut. Terlalu berat banyak nasinya nggak baik, terlalu banyak airnya juga nggak baik, nggak diisi masuk angin. Maka harus imbang, makanannya ada, minumannya ada, udaranya ada. Kekenyangan nggak enak, kelaparan juga nggak. Oke. Yang berikutnya, harta itu mempunyai haknya, yaitu haknya umat dan kerabat. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 177. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailina wa fir riqab. Berikanlah, datangkanlah harta tersebut dengan kecintaannya untuk siapa? Kepada kerabat. Untuk siapa lagi? Untuk anak yatim. Pada siapa lagi? Orang miskin. Pada siapa lagi? Musafir. Pada siapa lagi? Orang yang minta. Pada siapa lagi? Hamba sahaya. Dalam hal ini Allah mengutamakan kerabat, mengutamakan keluarga. Maka jangan sampai kita terkesan dermawan di luar-luar, namun jauh keluarga kita sendiri tidak tercukupi. Kalau umpama kita pengen infak yang paling afdal itu kepada keluarga Bapak Ibu. Jenengan kepada istri, ampun pelit. Kepada anak jangan pelit. Kepada kakak jangan pelit, kepada adik jangan pelit, jangan pada paman jangan pelit, pada bibi jangan pelit, apalagi kepada orang tua. Karena infak itu yang paling berhak menerima adalah kerabatnya, keluarganya yang paling berhak. Baru nanti anak yatim, baru orang miskin, baru musafir, baru orang yang minta dan lain-lain. Nah maka jangan sampai lagi saya katakan, jangan sampai kita terkesan dermawan di luar, namun kita pelit kepada anak dan istri. Jangan. Oke. Berikutnya Bapak Ibu jamaah yang semoga dimuliakan Allah, dijelaskan dalam surah At-Taubah ayat 18, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah. Sesungguhnya yang berhak memakmurkan masjid-masjid Allah itu adalah orang yang beriman. Orang kafir nggak berhak memakmurkan masjid. Yang kedua, orang yang iman pada Allah dan hari akhir, dan orang yang mau mendirikan sholat, orang yang mendatangkan zakat, dan orang yang tidak khawatir kecuali kepada Allah. Bagaimana untuk membuat orang yang tidak khawatir kepada Allah? Orang kalau dia tidak kenal kepada Allah, mesti dia khawatir. Maka dikatakan la syakka man asyak ma'a asma'illahi al-husna wa sifatihil ula sawfallahul aisyu. Tidak diragukan lagi orang yang hidup bersama nama Allah dan sifat Allah yang mulia, hidupnya indah Bapak Ibu. Wa tabat lahul hayat, dan hidupnya baik. Wa yadhabu anhu khauful makhlukin, hilang rasa takut kepada makhluknya. Wa wajada ti'mal iman tiwala hayati, dia akan jumpai manisnya iman sepanjang hayat. Kalau dia mengenal Allah, akan jumpai yang namanya manisnya iman.
Oke. Jadi haknya harta tadi ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama haknya dikembalikan kepada Allah. Yang kedua haknya kita untuk diri sendiri. Yang ketiganya haknya untuk kerabat, untuk anak yatim, untuk orang miskin, untuk musafir, untuk orang yang minta dan hamba sahaya. Yang terakhir itu harta tersebut dilihat dari syarat yang manfaat. Jadi ada 3 syarat harta yang bermanfaat. Yang pertama Bapak Ibu, harta itu bisa bermanfaat ketika cara nyarinya halal, bendanya caranya juga halal. Bendanya halal, cara nyarinya haram jadi haram. Bendanya haram walaupun cara nyarinya halal tetap haram. Tidak menjadikan hal yang haram itu jadi halal walaupun mencarinya dengan cara yang halal. Juga sebaliknya, tidak menjadikan sesuatu yang haram menjadi halal karena cara mencarinya, dan juga tidak menjadikan halal sesuatu yang haram karena mencarinya. Jenengan mempunyai harta hasil dari korupsi, hukumnya haram. Banyak sudah. Kalau korupsi namanya mencuri, hukumnya haram. Oke. Ya sini. Dalam surah Al-Baqarah ayat 168 Allah berfirman, "Ya ayuhan nas, kullu mimma fil ardi halalan thayyiban." Makanlah yang ada di bumi dengan halal yang thayyib. Halal caranya juga thayyib barangnya. Barangnya halal, cara mencarinya juga halal. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan mengikuti langkah-langkah syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Karena syaitan itu adalah musuh yang jelas bagimu. Jadi harta tersebut akan bermanfaat yaitu jika bendanya halal, cara nyarinya juga halal. Kemudian yang kedua, agar harta itu bermanfaat, tidak membuat pemilik harta tersebut lalai dari ingat kepada Allah. Allah berfirman dalam surat Saba ayat 37, "Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila shalihan fa ulaika lahum jazaa'u dhi'fi bima amilu wa hum fil ghurufati aminun." Jadi harta dan anak itu tidak bisa mendekatkan kepadaku, kata Allah, kecuali orang yang iman dan amal soleh. Kalau orang yang iman dan amal soleh, harta dan anak mendekatkan kepada Allah, dan mereka itu mendapatkan lipatan di sisi Allah, dan mereka nanti mendapatkan panggung yang mulia di sisi Allah. Allah juga berfirman dalam surat Toha ayat 124, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Siapa yang lupa kepadaku, kata Allah, dia hidupnya bakal susah. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Besok dia bangkit dalam keadaan buta. Lantas dia berkata, "Ya Rabb, lima asyartani a'ma wa qad kuntu basyira." Wahai Tuhanku, kenapa saya bangkit dalam keadaan buta? Dulu saya melihat. Apa kata Allah? "Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa." Dulu datang ayat padamu tapi kamu lupakan. Hari ini kalian aku lupakan. Yang terakhir Bapak Ibu, agar harta tersebut bermanfaat, selalu memberikan hak-haknya sesuai porsinya masing-masing. Dalam surah Al-Ma'arij ayat 24 Allah berfirman, "Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ilina wal mahrum." Orang-orang itu menjelaskan hartanya, itu memberikan hartanya kepada hak yang sudah ditentukan oleh Allah, baik orang yang minta maupun tidak minta. Bapak Ibu jamaah yang semoga dimuliakan Allah, dalam hal ini harta kita lihat dari hakikatnya, harta kita lihat dari manfaatnya, harta dari sisi aspek kehidupannya. Maka jangan sampai harta yang kita miliki hari ini menjadi musuh kita besok di akhirat. Bapak Ibu jamaah yang semoga dimuliakan Allah. Kemudian yang berikutnya, di bulan Ramadan ini sekali lagi saya mengajak panjenengan untuk memaksimalkan waktu. Jangan sampai waktu kita habis di bulan Ramadan namun kita belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
perbanyak istighfar, perbanyak membaca Al-Quran, perbanyak silaturahmi, perbanyak itu zikir yang mendekatkan kita kepada Allah, perbanyak sholat sunnah dan lain-lainnya. Banyak orang yang saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita dipertemukan di lain kesempatan. Bagi Bapak Ibu yang duduk di sini, siapapun itu, nanti kalau umpama jenengan itu mau umrah, semua yang duduk di sini saya kasih door prize. Saya kasih door prize, 1 orang 1 voucher. 1 orang 1 voucher nilainya 1 juta. Boleh diambil kapan saja sebelum bulan Desember. Kalau mau umrah tinggal bilang aja, nanti saya kasih vouchernya. Vouchernya 1 juta rupiah. Ya. Insyaallah semua orang boleh, semua bareng-bareng kajian ini umrah bareng, nanti saya kasih voucher semua. Banyak orang yang saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,